Lanjutkan video season yang kedua pelajaran farmakognosi bab ke-6 kali ini tentang Simplicia mineral akan Bapak lanjutkan. Kemudian slide selanjutnya deskripsi Simplicia mineral yang kedua, Paraffinium liquidum Fi, nama lain parafin cair with mineral oil liquid petroleum mineral oil, zat utama atau isi hidrokarbon C17H38 sampai dengan C27H5 hidrokarbon siklis. Penggunaan bahan salep dan laksativa. Pemberian cairan kental transparan tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Cara diperoleh dari minyak mineral. Sediaan Glioquilinis Remor Fn, Gentamicin Remor Fn, Paraffini Emulsum Fn, Unguentum Lenins Fn. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Kemudian Paraffinium liquidum atau minyak mineral adalah produk sampingan minyak bumi dan dibuat melalui distilasi. Minyak mineral benar-benar transparan dan pada dasarnya adalah bentuk cair petroleum gel. Ini diproduksi dalam jumlah besar dan digunakan dengan berbagai cara di seluruh dunia. Sebagai besar karena toksisitas rendah dan biaya rendah. Mineral aman untuk kontak kulit maupun konsumsi dan dapat ditemukan di berbagai besar toko obat. Ini dapat digunakan sebagai cairan termal, pengawet, pelumas, pendingin, dan non-konduktif. Cara kerja Paraffinium liquidum minyak mineral adalah alkana atau parafin yang seluruhnya terdiri dari hidrogen dan karbon. Minyak mineral adalah salah satu dari puluhan produk sampingan dari penyulingan minyak bumi, menjadikannya sebagai petrolatum cair. Secara alami, minyak mineral sangat berminyak tetapi dapat dengan mudah dihilangkan dengan sabun dan air. Aplikasinya atau penerapannya, minyak mineral secara harfiah memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya, baby oil hanyalah minyak mineral yang dicampur dengan pewangian. Minyak mineral dapat digunakan untuk tujuan higienis, untuk menghilangkan riasan atau bahan berbasis kulit lainnya, dan juga dapat membantu kulit menyerap sinar matahari tanpa pengeringan atau pembakaran yang berlebihan. Itu juga dapat digunakan sebagai pencahar, sebagai pembantu dalam vaksinasi hewan, dan sebagai pengawet yang memuat kayu dan soapstone terlihat lebih baru, sementara membuat tanah liat terlihat lebih tua. Minyak mineral dapat diaplikasikan pada bulu mata untuk mencegah kerapuhan, ke saluran telinga untuk melonggarkan kotoran telinga, dan untuk kulit binatang untuk membunuh bakteri atau menghilangkan kulit yang tidak ditumpahkan. Ini juga dapat digunakan sebagai pendingin dan isolator dalam sistem kelistrikan, sebagai cairan hidrolik dalam sistem hidrolik, dan sebagai oil pemindah panas di beberapa panas ruang. Slide selanjutnya adalah keuntungan dari Paraffinium liquidum. Minyak mineral memiliki banyak manfaat penting, misalnya sangat berminyak dan memiliki ikatan yang sangat berdekatan. Minyak mineral tidak menghantarkan listrik yang mencegahnya mengalir di antara kontak logam dan lapisan material pelindung yang menutupi mereka. Minyak mineral bagaimanapun melakukan panas dengan sangat baik dan tidak dapat dikompresi. Ini tidak beracun, digunakan untuk membuat permen bersinar, dan sering ditambahkan ke jalur bowling untuk melindungi kayu dari bola bowling. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan. Meskipun minyak mineral sangat menguntungkan, ia juga memiliki beberapa kelemahan. Sebagai contoh, minyak mineral menggunakan resiko kanker
pada tikus yang disinari 2 kali seminggu selama 20 minggu. Minyak mineral juga dapat menyebabkan masalah kesehatan jika diserap dalam jaringan, dapat mencegah nutrisi penting mencapai usus serta menyebabkan inkontinensia usus sementara. Minyak mineral tidak boleh dihirup karena dapat mencegah paru-paru menyerap partikel udara sehingga menyebabkan asfiksia. Slide selanjutnya adalah deskripsi simplicia mineral parafinum solidum. Nama lain parafin padat, parafin wax. Zat utama atau isi sama seperti parafin cair. Penggunaan bahan pengeras salep, zat tambahan pemberian pada sering menunjukkan susunan hablur warna putih atau tidak berwarna, tidak berasa, agak licin. Jika terbakar menyala, terbang. Jika dileburkan menghasilkan cairan yang tidak berfluorensi. Sediaan balsanum album dan balsanum rubrum. Kemudian slide selanjutnya, yang ketiga parafinum solidum. Cara memperolehnya diperoleh dari residu minyak tanah kasar. Residu ini disuling lagi maka diperoleh minyak parafin sebagai destilat yang kemudian diolah dengan asam sulfat, dan selanjutnya dengan larutan natrium hidroksida. Selama pengobatan dibuat tetap cair secara dipanaskan dengan uap air. Setelah terpisah dari bagian airnya, minyak air dibekukan menjadi zat setengah padat, kemudian diperas. Bagian minyak yang cair dipakai sebagai minyak pelumas, bagian yang padat dicairkan, dibekukan dan diperas pada suhu yang tidak lebih tinggi dari tadi. Hasilnya dikenal sebagai refined wax. Zat ini dicuci, diperas, dicairkan dan dialirkan lewat tarang tulang dan dibekukan, terbentuk massa yang keras, tembus cahaya dan tidak berwarna. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Kemudian jika dilihat dari segi farmakologi, cairan parafin dapat digunakan sebagai zat yang aktif, yaitu untuk obat konstipasi atau susah BAB, yang bertugas sebagai laksatif, emolin atau lubrikan. Mengapa bisa demikian? Karena laksatin emolien ini bertugas melapisi cairan feses yang menimbulkan efek licin, jadi akan mempermudah jalannya feses menuju saluran pembuangan. Dan juga cairan parafin akan menempel pada dinding kolon yang memberikan efek hidrofobik, yaitu proses menghambat penyerapan air di kolon atau usus besar dan tidak perlu diabsorpsi. Cairan parafin memiliki efek samping jika diproses diabsorpsi sedikit, yaitu menimbulkan reaksi granulomatosa, dan juga beberapa efek samping lainnya, yaitu dapat menimbulkan pneumonia lipoid dan gangguan absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, jika dilihat dari segi farmaseutis, cairan parafin biasanya digunakan dalam bentuk minyak atau sebagai pembawa dalam sistem emulsi, baik dalam sediaan semi cair atau cair. Dengan demikian, cairan parafin memiliki kegunaan sebagai pelarut senyawa-senyawa yang larut dalam minyak mineral. Dari segi farmaseutis, jika cairan parafin ini digunakan dalam sediaan farmasi, baik untuk zat aktif atau sebagai zat pembawa, harus ditambahkan dengan antioksidan. Cairan parafin adalah senyawa hidrokarbon yang bisa teroksidasi menjadi senyawa baru, yakni senyawa peroksida, dan kemudian akan terurai sesuai reaksi seperti ini. Kemudian selanjutnya, reaksi cairan parafin, yaitu hasilnya adalah senyawa keton atau merupakan hasil yang utama, dan juga senyawa alkohol atau senyawa sekunder atau hasil samping. Dari kedua hasil senyawa tersebut dapat menimbulkan bau dan rasa yang cenderung ke bau pedar atau tengik, beberapa dengan zat aslinya. Cairan parafin yaitu tidak memiliki
bau dan juga rasa. Namun demikian, senyawa yang teroksidasi ini tidak menghasilkan perubahan pada warnanya, yakni sama antara berwarna putih atau bening. Kemudian yang keempat adalah Vaselinum album Fi, nama lain vaselin putih with petroleum, isi atau kandungan hidrokarbon yang memiliki berat molekul tinggi, terutama parafin, hidrokarbon siklis, dan hidrokarbon tak jenuh. Penggunaan bahan dasar salep, pemberian massa lunak, lengket, bening, tidak berbau, hampir tidak berasa, dan berwarna putih. Cara memperoleh vaselin flavum yang telah diputihkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Slide selanjutnya adalah Vaselinum flavum, nama lain vaselin kuning, yellow petroleum, isi atau kandungan hidrokarbon yang memiliki berat molekul tinggi, terutama parafin, hidrokarbon siklis, dan hidrokarbon tak jenuh. Penggunaan bahan dasar untuk salep, pemberian massa lunak, lengket, bening, tidak berbau, hampir tidak berasa, dan berwarna kuning muda sampai kuning. Cara diperoleh dari minyak mineral. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang siswa-siswi bisa melihat ini adalah pojok paling kanan di monitor, ini adalah bentuk sediaan dari Vaselinum flavum. Untuk slide selanjutnya adalah sudah selesai. Terima kasih. Untuk bab yang ke-6 ini sudah selesai untuk simplicia dari mineral. Untuk sesi yang kedua ini nanti Bapak akan tampilkan lagi untuk video lanjutan ke bab yang ke-7 simplicia untuk memahami dari fitofarmaka. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari Bapak. Kutipan kali ini yaitu jagalah kesehatan dan semangat belajar, ciptakan jati diri yang baru, jangan malu ataupun ragu untuk mengembangkan ilmu, maka akan menjadi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.